Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua dan di sini admin akan menjawab beberapa pertanyaan yang sekiranya kita sudah ada dasarnya, teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Nah, kita lihat di video admin ya. Di sini di video sebelumnya ya. Di sini ada pertanyaan nih. Oke, mungkin pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan rekan-rekan semua. Ciri-ciri peserta yang dapat afirmasi apa, Min? Ini katanya ciri-ciri untuk dapat afirmasi. Oke, kita nanti akan jawab. Dan juga ada pertanyaan, Min di daerahnya katanya belum, itu di Jatim. Nanti kita cek juga. Terus dasar hukumnya. Oke, teman-teman ya. Oke, kita akan cek bersama-sama, teman-teman ya, terkait dengan pertanyaan seperti ini. Nah, yang pertama, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan melihat di bagian cap mempan. Nah, ini ya. Ini resmi ya, dikeluarkan oleh Mempan. Ini 391. 391. Nah, untuk mendapatkan afirmasi bukan sebenarnya ciri-ciri, tapi kita akan lihat di sini teman-teman ya. Kita ambil contoh di sini. Oke, kita ambil contoh di sini. Misalnya, rekan-rekan itu kualifikasi pendidikannya linear dengan jabatan nomor satu ini. Ini contoh ya, linear dengan pengelola ekosistem laut dan pesisir. Nah, kualifikasi pendidikan rekan-rekan ya, ijazahnya linear untuk memilih jabatan fungsional ini. Terus teman-teman memiliki sertifikat selam atau scuba diving yang telah diterbitkan lembaga selam atau scuba diving nasional atau internasional. Jadi teman-teman harus memilih formasi jabatan fungsional, terus harus memiliki sertifikat selam ini ya, seperti itu ya, baru bisa mendapatkan afirmasi dengan bobot 10%. Ingat ya, jabatan fungsional yang dilamar harus linear dengan ijazahnya dan harus memiliki sertifikat seperti ini. Baru boleh mendapatkan afirmasi. Jadi bukan istilahnya ciri-ciri, teman-teman ya. Bukan ciri-ciri. Nah, selanjutnya kita lihat ini kan rata-rata 10%. Nah, ini. Nah, misalnya lagi teman-teman ya, kita ambil contoh lain. Nah, untuk mendapatkan afirmasi 5%, teman-teman itu harus memilih formasi jabatan fungsional penjamin mutu produk. Penjamin mutu produk. Ketika teman-teman memilih jabatan fungsional penjamin mutu produk dan teman-teman wajib memiliki sertifikat pelatihan ini ya. Sertifikat pelatihan ini jika ingin mendapatkan afirmasi sebesar 5%. Kalaupun teman-teman memilih jabatan fungsional penjamin mutu produk tapi tidak memiliki sertifikat ini, maka afirmasi 5% ini juga tidak bisa didapatkan. Oke, tidak bisa didapatkan. Jadi yang pertama, ijazahnya harus linear dengan jabatan fungsional yang dilamar dan memiliki sertifikat yang sesuai dengan aturan di Kepmenpan 391 ini. Nah, seperti itu ya untuk mendapatkan afirmasi. Ada juga pertanyaan, apakah kesehatan dapat? Nah, kita coba cek yang kesehatan, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan, apakah nakes dapat? Oke, kita coba cek. Perawat, kita misalnya perawat. Apakah perawat dapat afirmasi? Kita lihatnya di jabatan fungsionalnya, teman-teman ya. Oke.
kalau dilihat-lihat sepertinya tidak ada, teman-teman ya. Coba kalau kita cari dokter ya, apakah dokter ada? Nah, di sini coba teman-teman bisa lihat jika teman-teman itu memiliki kualifikasi pendidikan yang linear dengan ini. Oke. Nah, ini jika teman-teman misalnya dokter gigi atau dokter gigi spesialis atau dokter gigi subspesialis. Nah, teman-teman misalnya memilih formasi ini, terus teman-teman itu memiliki sertifikat ini. Misalnya nomor 1 penugasan khusus berbasis individu NSI Kementerian Kesehatan atau SK pengangkatan. Nah, dia itu akan diberikan afirmasi sebesar 10%. Nah, dan kita lihat ada keterangannya di sini adalah dokumen yang diterbitkan. Nah, ini ya, dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan. Pejabat yang berwenang. Atau teman-teman misalnya memiliki sertifikat penugasan khusus berbasis tim atau wajib kerja dokter spesialis Kementerian Kesehatan. Nah, seperti itu teman-teman ya, contohnya memilih jabatan yang mana jabatan tersebut jika seseorang memiliki sertifikat ini misalnya tertentu, maka dia akan mendapatkan afirmasi. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini ada dokter spesialis, dokter subspesialis. Oh, ternyata ini perawat ada teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk kesehatan ternyata ada, sorry. Ya, ini ada perawat. Jika perawat memiliki sertifikat atau SK pengangkatan. Nah, misalnya di sini penugasan khusus di DPTK Kementerian Kesehatan atau, nah ini ya, garis miring, SK pengangkatan, maka dia dapat 10%. Namun, penugasan khusus atau SK pengangkatan tersebut itu diterbitkan, ini ya, diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Kesehatan. Nah, oke. Jadi ada 5 sertifikat yang memungkinkan teman-teman perawat untuk mendapatkan afirmasi 10%. Jadi teman-teman misalnya memiliki satu di antara 5 sertifikat ini, maka dia akan mendapatkan afirmasi 10%. Begitu juga bidan juga seperti itu teman-teman ya, jika kita lihat fisioterapis dan seterusnya. Oke, itu untuk mendapatkan afirmasi harus sesuai dengan jabatan yang dipilih dan syarat sertifikat yang tersedia di sini. Oke, nah selanjutnya kita lihat pengumuman. Ini Jatim sudah ada teman-teman ya. Ini Jatim sudah terbit juga. Ini kita bisa lihat di sini. Oke, ini Jatim, ini nilainya. Kalau di sini admin lihat itu tidak ada teman-teman ya, tidak ada afirmasi. Kalau di Jatim ini tidak ada afirmasi. Admin sudah cek tadi, ini rata-rata semuanya 0 seperti ini. Oke, ini ya, Pranata Trantibun. Nah, ini tidak ada teman-teman ya. Nah, namun itu berbeda dengan pemerintah di Serang. Nah, di sini sebelum admin lanjut, di sini kita akan lihat teman-teman ya, ada yang bertanya apa arti kode RA, R2, R2 dan R3. R2 itu untuk XTHK 2, sedangkan R3 adalah untuk peserta non ASN yang terdata. Nah, itu ya. Dan selanjutnya di sini kita akan lihat terkait dengan afirmasi teman-teman ya. Nah, ini contoh afirmasinya. Ini rata-rata kode A. Oke, afirmasinya ini afirmasi 10% ya. Nah, ini. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman ya. Cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.